Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang super pintar, IQ-nya tinggi, pengetahuannya luas, tapi pas ngobrol, kok rasanya membosankan banget ya? Sebaliknya, ada orang yang mungkin nggak kelihatan paling cerdas di ruangan, tapi setiap kali dia bicara, semua orang langsung tertarik. Obrolannya hidup, idenya segar, dan kita jadi pengen dengerin terus. Nah, inilah yang membedakan antara sekadar punya otak pintar dan punya beautiful mind, atau pikiran yang indah. Pikiran yang indah itu bukan soal seberapa tinggi IQ kamu atau seberapa banyak buku yang sudah kamu baca. Ini tentang kualitas. Kualitas dari caramu melihat dunia, kualitas dari obrolanmu, dan yang terpenting, kemampuanmu untuk membuat orang lain merasa tertarik dan terinspirasi saat berinteraksi denganmu. Intinya simpel, bukan cuma jadi pintar, tapi jadi menarik. Pertanyaannya, gimana caranya? Selama ini, kita diajarkan untuk berpikir secara logis dan terstruktur. Kalau ada masalah A, solusinya pasti B. Cara berpikir seperti ini disebut vertical thinking atau pemikiran vertikal. Kita menggali lebih dalam di satu lubang yang sama, berharap menemukan jawaban yang lebih baik. Ini efektif. Kok kalau kamu mau memvalidasi sebuah ide atau mengerjakan tugas yang sudah jelas alurnya, pemikiran vertikal ini juaranya. Bayangkan, kamu sedang berjalan di sebuah jalur yang sudah jelas. Kamu bisa berjalan lebih cepat, lebih efisien, tapi kamu akan tetap berada di jalur yang sama. Kamu tidak akan pernah menemukan pemandangan baru. Inilah kelemahan terbesar dari pemikiran vertikal. Ia hanya mengembangkan pola-pola lama yang sudah ada. Ia membuat kita ahli dalam mengoptimalkan, tapi gagal total dalam menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Pikiran kita jadi stagnan, terjebak dalam labirin yang solusinya cuma satu. Akibatnya, obrolan jadi mudah ditebak, ide terasa basi, dan kita jadi, ya itu tadi, membosankan. Kita jago menyelesaikan masalah, tapi tidak jago menciptakan percakapan yang berkesan. Lalu, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Jawabannya ada pada lateral thinking atau pemikiran lateral. Konsep yang dipopulerkan oleh Edward de Bono ini adalah antitesis dari pemikiran vertikal. Kalau pemikiran vertikal adalah tentang menggali satu lubang lebih dalam, pemikiran lateral adalah tentang mencoba menggali di tempat-tempat baru. Ini adalah proses berpikir yang tidak linear, yang sengaja merusak pola yang ada untuk menemukan kemungkinan tersembunyi. Prinsip utamanya adalah pattern breaking, atau memutus pola. Pemikiran lateral mendorong kita untuk menantang asumsi, melihat masalah dari sudut pandang yang aneh, dan secara aktif mencari alternatif. Bahkan, ketika kita sudah menemukan solusi yang tampaknya benar. Ini bukan tentang menemukan jawaban terbaik, tapi tentang menemukan sebanyak mungkin jawaban. Bayangkan, sebuah mind map. Pemikiran vertikal akan membuat satu cabang utama yang lurus dan panjang. Sementara itu, pemikiran lateral akan membuat cabang itu tiba-tiba pecah dan menyebar ke segala arah, bahkan ke arah yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Prosesnya memang terlihat berantakan, messy thinking, tapi justru dari kekacauan inilah ide-ide brilian yang tidak terduga sering kali muncul. Pemikiran lateral tidak bertanya, apa ini? Tapi bertanya, bagaimana lagi? Ini bisa dilihat. Ia memaksa kita keluar dari jalur setapak yang aman dan menjelajahi hutan belantara ide yang liar. Inilah kunci untuk menghasilkan gagasan orisinal dan percakapan yang membuat orang lain terpukau. Oke, mari kita rekap sebentar. Pertama, punya beautiful mind itu lebih dari sekadar pintar. Ini tentang menjadi pribadi yang menarik. Kedua, terlalu mengandalkan pemikiran logis atau vertikal bisa membuat kita stagnan dan membosankan karena hanya mengembangkan pola lama. Ketiga, untuk menjadi menarik, kita perlu melatih lateral thinking, yaitu kemampuan untuk memutus pola dan menghasilkan alternatif baru yang segar. Tapi, sekarang muncul masalah baru. Gimana caranya kita bisa memaksa otak kita untuk berpikir secara lateral? Bagaimana cara kita melatih diri
untuk memikirkan hal-hal yang absurd dan gak masuk akal demi mendapatkan satu ide brilian yang tersembunyi. Tenang, semua teknik praktisnya akan kita bongkar habis-habisan di video part kedua. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.